Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Finland dan Dot yang berjuang dengan sekuat tenaga mereka untuk melindungi Mas dari Innocent Zero. Hingga setelah semuanya sudah tidak bisa bertarung lagi dan Ochoa juga ikut berkorban untuk melindungi Mas. Pada akhirnya, Mas pun berhasil bangkit dari kematiannya untuk menyelesaikan pertarungan terakhirnya melawan Innocent Zero. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Finn yang tampak terkejut dan juga kebingungan ketika melihat Mas yang bisa hidup kembali padahal waktu pemulihannya belum sampai 66,6 jam. Hingga setelah Mas memberitahunya bahwa dia sudah bilang kepada temannya yang ada di alam baka kalau dirinya sedang buru-buru. Jadi mereka mempercepat segala hal untuk Mas. Pada akhirnya Finn dan yang lainnya hanya bisa terdiam karena mereka masih belum paham dengan cerita Mas tersebut. Innocent Zero kemudian bertanya apakah Mas sudah menemukan cara untuk mengalahkannya saat bangkit dari kematian. Namun ketika Mas menjawab kalau dirinya sudah latihan beban jadi dia pasti akan baik-baik saja. Tanpa terduga, tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang ingin menuntut balas kepada Innocent Zero karena Innocent Zero sudah membunuh keluarganya. Namun apalah daya, meskipun pria itu sudah melancarkan serangannya kepada Innocent Zero dengan sinergisnya berbentuk jarum berputar, pada kenyataannya Innocent Zero masih bisa mengatasi serangan itu dengan mudah karena dia dapat memperlambat waktu putaran jarum tersebut. Bahkan ketika pria itu masih tampak terkejut bagaimana bisa jarumnya jadi bergerak sangat lambat, sembari Innocent Zero yang mengatakan sihir lemah ini harusnya cukup untuk mengalahkanmu. Saat itu Innocent Zero pun juga langsung membalikkan serangan jarum tadi kepada pria itu lagi, sekaligus memperlambat waktu terhadap dirinya. Dari kejadian ini tentunya pria itu sangat sadar bahwa dirinya harus segera lari dari sana agar tidak terkena serangan tersebut. Tapi karena pergerakan tubuhnya sudah jadi melambat akibat pengaruh sihir waktu Innocent Zero, pada akhirnya pria itu pun malah harus berakhir dengan tertusuk oleh jarumnya sendiri. Melihat kejadian itu, Mas pun segera berlari mendekati Innocent Zero untuk membalaskan dendam dari pria yang tidak dia kenal itu. Tapi karena Innocent Zero tentu saja tidak akan membiarkan Mas bisa mencapai dirinya. Di saat itu juga, dengan cepat Innocent Zero pun sekali lagi menggunakan sihir time rate-nya kepada Mas untuk membuat pergerakan Mas juga jadi melambat. Sampai saat ini Innocent Zero sudah sangat percaya diri bahwa pertarungan ini harusnya sudah berakhir karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Mas dalam gerakan lambat seperti itu. Namun tepat di saat Innocent Zero baru saja akan melancarkan serangannya kepada Mas dengan sihir kegelapannya, tanpa terduga, ternyata Mas ini masih bisa bergerak menghindari serangannya dengan mudah, hingga membuat Innocent Zero jadi sangat terkejut dan berkata di dalam benaknya, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Bahkan meskipun saat itu Innocent Zero sekali lagi mencoba menyerang Mas dengan sihir jarum waktu yang cukup banyak, dan dia juga sangat yakin kalau Mas tidak mungkin bisa menghindari serangannya kali ini. Pada kenyataannya, ternyata Mas ini tetap saja masih bisa menghindari semua serangannya itu dengan mudah. Bahkan dia juga berhasil sampai di depan Innocent Zero untuk memukuli wajahnya, hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Innocent Zero bergumam sihir time rate dapat mengurangi laju waktu dari target menjadi 1:100. Untuk manusia biasa harusnya itu akan membuat waktu terasa seperti membeku. Jadi bagaimana mungkin dia masih bisa bergerak setelah terkena sihir itu? Aku tak percaya ini, dan sekarang dia malah menari. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan ternyata, berdasarkan penjelasan dari Finn saat itu tahu betul mengenai kejadian sebenarnya. Alasan kenapa Mas masih bisa bergerak walaupun waktunya sudah diperlambat, Mas hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bergerak sangat cepat, bahkan cukup cepat sampai bisa mengimbangi waktu yang dilambatkan. Atau dengan kata lain, kekuatan fisiknya telah mengalahkan segalanya. Innocent Zero kemudian berkata kepada Mas, tidak mungkin kau bisa mengembangkan kekuatan ini dalam waktu yang singkat. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Namun meskipun Mas ini sudah menjelaskan kepada Innocent Zero kalau dia cuma melakukan angkat beban selama setahun penuh dengan orang sakti, bangun tidur dan makan, lalu angkat beban lagi dan lagi dalam waktu yang berjalan sangat lambat saat itu terjadi. Sampai di sini Innocent Zero masih saja tidak mengerti sebenarnya omong kosong apa yang dibicarakan oleh Mas itu. Apakah latihan dalam pikiran saja bisa membangun kekuatan fisik sebesar itu? Atau apakah mungkin dewalah yang telah meminjamkan kekuatannya kepada Mas? Shin kemudian berpindah ke tempat sang dewa penjaga gerbang kematian. Di sini kita pun dapat melihat ada sang dewa tersebut yang sedang duduk di atas pintu gerbangnya sembari mengatakan memang benar dia sudah melakukan semua itu. Tapi alasan dia melakukannya ternyata cuma untuk ngeprank saja.
Lalu setelah scene kembali berganti ke tempat pertarungan yang terjadi antara Mas melawan Insenjiro saat ini. Sembari Mas yang mengepalkan tinjunya untuk menantang Insenjiro, Mas pun kemudian berkata, "Jadi seperti itulah. Tapi jika kau bertanya apa aku cukup kuat untuk mengalahkan seseorang yang bisa mengendalikan waktu, kurasa jawabannya adalah tentu saja." Mendengar pernyataan Mas barusan, Insenjiro pun juga langsung menanggapinya dengan mengatakan, "Menarik. Baiklah Mas Pandet, ini adalah satu pertarungan terakhir. Sepertinya akhirnya aku sudah mulai terbiasa. Dengan jantung keenam yang kudapat darimu, aku bisa mencapai evolusi lebih tinggi." Lalu setelah Mas menjawab, "Kau mencurinya dariku. Itu bahkan bukan punyamu dan itu perbuatan tercela." Saat itu Mas pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Insenjiro dengan melayangkan tendangan ke tangan kirinya untuk mengambil tongkat sihir Insenjiro lalu mematahkannya. Kemudian setelah Mas menghancurkan tongkat itu dengan brutal dan mengembalikan serpiannya kepada Insenjiro lagi, sembari dirinya ia mengatakan, "Kalian para penyihir sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tongkat kalian." Di saat itu juga Mas pun sekali lagi melancarkan serangan susulannya kepada Insenjiro dengan memukuli wajahnya hingga menghempaskan Insenjiro ke tanah dan dia langsung pingsan seketika. Semua orang yang saat itu melihat Insenjiro tidak sadarkan diri lagi. Sontak mereka pun jadi dibuat bertanya-tanya apakah dengan satu serangan tadi sudah cukup untuk mengalahkan Insenjiro. Hingga setelah melihat Insenjiro yang tidak bergerak sama sekali dan ada banyak darah yang mengalir dari bagian belakang kepalanya. Di sini Vin pun malah jadi menganggap jangan-jangan Mas ini sudah membunuh Insenjiro. Mas yang saat itu mendengar Vin yang mengatakan dia tahu kalau Insenjiro itu memang jahat, tapi membunuh itu adalah tindak kejahatan yang sangat buruk. Sontak Mas pun langsung jadi membayangkan dirinya aja ditangkap oleh Biro Keamanan Sihir atas tindak kejahatannya itu. Terlebih lagi setelah Mas membayangkan Rio yang memberikan komentar tentang dirinya yang kelihatan seperti anak pendiam. Tapi setelah diingat lagi, terkadang dia juga tidak bisa dikendalikan. Seketika Mas pun langsung berlutut tidak berdaya karena menyesali perbuatannya yang dianggap tidak sengaja itu. Namun tanpa disadari oleh siapapun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa mereka sudah berhasil mengalahkan Insenjiro, secara diam-diam, ternyata Insenjiro ini malah mengeluarkan aura kegelapan yang terpancar dari segel kristal yang ada di dahinya. Menyadari hal itu, Dot pun segera memberitahu kepada yang lainnya bahwa Insenjiro belum dikalahkan karena dia masih bisa merasakan kekuatan sihirnya. Bahkan ketika lain baru saja mengatakan kalau dia tidak suka dengan firasat yang dia rasakan saat ini. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja segel kristal yang ada di dahi Insenjiro itu juga hancur hingga membuat kekuatannya menyebar ke semua arah. Dari kejadian ini tentu saja telah membuat semua orang yang mengira kalau mereka sudah berhasil mengalahkan Insenjiro seketika langsung berubah jadi semakin khawatir dengan situasi ini. Terlebih lagi ketika mereka melihat Insenjiro yang memancarkan aura yang sangat menakutkan sembari mengaktifkan sihir waktu dalam skala yang lebih besar. Lagi-lagi semuanya pun kembali dikejutkan dengan Insenjiro yang ternyata sudah berevolusi menjadi bentuk yang tampak seperti malaikat atau dewa. Dan dalam wujud ini, Insenjiro pun kemudian berkata, "Terima kasih, aku membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk membongkar segel dan mencapai evolusi lebih tinggi. Jadi setelah aku berubah ke dalam wujud ini, maka sekarang aku telah mencapai kesempurnaan." Namun berbeda dengan semua orang yang tampak panik dengan perubahan wujud Insenjiro itu, di lain sisi kita pun dapat melihat Mas yang malah sibuk menggali tanah untuk mengubur mayat Insenjiro yang dia kira sudah mati. Hingga setelah Mas menyadari bahwa Insenjiro ini ternyata masih hidup, dengan ketulusan hatinya Mas pun kemudian berkata kepada Insenjiro, "Baguslah kalau begitu, aku bersyukur kalau kau masih hidup." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.